bagaimana caranya mensetarakan profesi advokat sebagai penegak hukum dengan penegak hukum yang lain. Ya. Advokat dalam undang-undang tentang advokat, advokat itu penegak hukum. Tapi nyatanya, apakah kau sama? Belum. Setara kan tidak. Tidak. Sampai hari ini. Contoh sama jaksa aja. Kalau kalian ke Polda atau kemana, kantor kejaksaan, disuruh ninggalin HP, ninggalin KTP, udah itu dikasih tamu. Gue bukan bertamu kemari. Saya melaksanakan tugas profesi. HP ini alat komunikasi advokat, alat komunikasi elektronik advokat. Di dalam undang-undang tentang advokat, jelas tertulis. Alat komunikasi elektronik advokat itu tidak boleh disadap. Ya, selamat sore rekan-rekan sekalian. Hari ini alhamdulillah kita disambut oleh Pak Henry Yos. Beliau ini ya legend di advokat, di dunia advokat Indonesia, senior kita, ayahanda kita semua. Kita anak-anak muda ini alhamdulillah hari ini bisa bertemu, duduk satu meja, bisa bercerita banyak. Ada yang menarik pembahasan kali ini, mungkin Pak Henry nanti akan menjelaskan terkait dengan sejarah dari advokat Indonesia itu seperti apa sih? Dari mulainya IKADIN, terus kemudian AAI, terus kemudian beberapa organisasi advokat lain sampai jadi Pradi ya Pak ya. Mungkin Pak bisa diceritakan. Ini sekedar untuk menjadi pengetahuan bagi adik-adik junior ya. Karena saya yakin bahwa tidak semua tahu advokat-advokat yang masih junior-junior tentang sejarah profesi advokat ini seperti apa gitu di Indonesia ya, khususnya organisasinya dalam hal ini. Dulu saya belum terlalu senior lah, baru 44 tahun saya terjun ke dunia kepengacaraan ini. Dari tahun 1978, waktu itu saya mahasiswa tingkat 4. Zaman saya dulu belum ada sistem semester gitu ya. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5 gitu. Masih kayak gitu ya? Nggak ada yang cuma 2,5 tahun bisa selesai, nggak ada. Oke, kemudian tahun 78 ketika saya dapat sarjana muda di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Jogja, saya ikut ujian pengacara praktek. Pengacara praktek itu dia hanya boleh berpraktek di wilayah hukum pengadilan tinggi yang menguji ya, atau yang mengeluarkan izin. Waktu itu masih gabung Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan DIY, itu di Semarang. Ikutlah saya ujian dari 100 sekian puluh, kami 11 orang yang lulus. 100 sekian puluh itu ada yang pensiunan panitra gitu ya, macam-macam lah. Ada yang udah sarjana hukum. Nah itu istilahnya pengacara praktek. Waktu itu kalau saya mau gabung di organisasi profesi advokat yang bergengsi dan anggota paling banyak waktu itu adalah Pradin. Belum boleh karena saya belum advokat. Pradin itu sendiri singkatan dari Persatuan Advokat Indonesia. Ya. Akhirnya saya bergabung di HPHI waktu itu, Himpunan Penasihat Hukum Indonesia. Oke, tahun 81 saya lulus, tahun 82 saya hijrah ke Jakarta. Saya bergabung dengan Pradin. Wah, bangga sekali saya sudah menjadi anggota Pradin kan gitu ya. Paling bergengsi ketika itu ya dan Pak? Termasuk advokat ya junior lah saya waktu itu ya. Kemudian itu tahun 81 saya hijrah itu ya. Kemudian waktu itu banyak sekali organisasi profesi advokat. Ada HPHI, ada LBH
Golkar, LPPH Golkar, ada LBH Kosgoro, ada himpunan macam-macam lah. Nah, kebetulan saya dengan almarhum Pak Ali Said ini, waktu itu beliau Ketua Mahkamah Agung. Saya udah seperti anaknya sendiri waktu itu. Saya di Jakarta bergabung dengan kantornya Pak Haryono Citrosubono almarhum, salah seorang advokat senior, ketua Peradin berapa periode dan sebagainya. Sekali waktu saya makan malam di rumah Pak Ali Said. Pak Ali Said ngomong dengan saya, dia panggilan sama saya itu Sontoloyo gitu. Dan saya nggak marah panggil Sontoloyo karena saya tahu persis itu panggilan kesayangan dia ke saya gitu. Dia bilang, tahu nggak katanya yang menjadi cita-cita bapak ini. Saya bilang, apa lagi Pak? Saya bilang, udah mentok, mau bapak mau jadi apa lagi? Bukan itu. Terkait dengan organisasi profesimu ini loh, organisasi profesi advokat. Ya. Saya bilang, apa Pak? Saya kepingin menjadikan organisasi profesi advokat ini hanya satu ada, wadah tunggal atau single bar. Single bar. Saya udah pernah ngomong sama Pak Har, maksudnya Pak Haryono. Tapi waktu itu sekilas saja. Nah, keesokan harinya saya di kantor, saya ketemu Pak Haryono di ruang kerjanya. Saya bilang, Pak Har, kemarin saya ngobrol sama Pak Ali Said di rumahnya. Beliau ngomong, beliau punya wacana atau punya impian, ya, punya impian untuk mewujudkan sebuah organisasi profesi advokat, organisasi tunggal atau single bar. Oh iya katanya, pernah ngomong sama saya waktu itu. Dia langsung telepon almarhum Bang Buyung. Yung, biasa mereka saling. Dia ceritain lah, ini ada Henry tadi katanya ngomong gini-gini. Ali Said pernah ngomong begini, dia panggil Ali Said aja itu karena dia Pak Ali Said, Pak Haryono lebih tua dari Pak Ali Said. Pak Ali Said manggil dia aja Mas Har itu ya. Dia bilang, dia pernah ngomong sama saya katanya, ini kayaknya perlu kita follow up. Ya. Nah, ringkasnya diadakanlah rapat terbatas. Rapat terbatas itu masih di kalangan orang-orang Peradin, belum melibatkan dari luar organisasi itu. Yang saya ingat itu saya diundang, saya bukan diundang lah ya, saya mendampingi Pak Haryono. Acara makan malam sambil ngobrol-ngobrol itu, saya lupa tempatnya dan salah satu restoran. Yang saya ingat Pak almarhum Pak Yap Yamhin, Pak Soekarjo Adijoyo almarhum, Pak J.R. Abu Bakar almarhum, kemudian Pak Lukman Wiradinata almarhum, mantan Menteri Kehakiman kita. Udah itu Bang Buyung, Pak Haryono, yang di bawah mereka umurnya itu Pak Asgaf kalau nggak salah, Mas Asgaf almarhum, udah almarhum semua. Yang paling muda saya, ngobrol lah membahas itu. Intinya akan mengundang pimpinan-pimpinan dari berbagai organisasi itu tadi. Nah, dalam pertemuan itu ada Pak Ali Said. Pak Ali Said lah yang melontarkan gagasan itu. Disambut baik. Ringkasnya, pembentukan itu saya duduk sebagai panitia untuk persiapan membentuk wadah tunggal IKADIN namanya, kesepakati namanya IKADIN, Ikatan Advokat Indonesia, dari Peradin, Persatuan Advokat Indonesia. Nah, dari faksi Peradin mempertahankan bagaimana caranya supaya logonya tetap seperti logonya IKADIN. Dari IKADIN hanya berubah Peradin gitu. Ringkasnya adalah kita adakan semacam bukan musyawarah nasional, pokoknya satu pertemuan yang besar waktu itu di Hotel Indonesia. Kemudian Oto dilibatkan waktu itu dari Bang Buyung yang ngajak, kemudian yang muda-mudanya waktu itu Luhut Pangaribuan, terus Teguh Samudra, ya. Tapi mereka kayak
Teguh, segala macam itu masih di LBH. Oto sudah bergabung dengan Pak Haryono. Ringkas terbentuklah yang namanya Ikatan Advokat Indonesia, IKADIN. Kemudian itu tahun 84 kalau saya nggak salah. Saya baru 2 tahun di Jakarta, 3 tahun di Jakarta. Pertama kali dibentuk adalah IKADIN cabang Jakarta. Dan saya mencalonkan diri. Bayangin, baru 3 tahun di Jakarta. Nah, dalam rapat-rapat Peradin, masih ada Peradin kan? Kan nggak bubar nih. Yang akan dimunculkan sebagai ketua DPC Jakarta, masih belum ada Jakarta Utara, Barat, Timur, Selatan, belum ada cabang Jakarta. Ya. Gitu. Saya lihat nama almarhum Rusdi Nurima. Saya bilang saya mau tanya dulu nih, yang penting dari faksi Peradin atau siapa aja, ya, siapa aja yang penting dari Peradin atau harus Rusdi Nurima? Nggak terjawab. Nah, saya tahu kelompok ini kelompok kuat. Sementara saya ini siapa sih? Anak baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Ringkasnya, saya nggak ada yang mendukung di situ, hanya beberapa orang. Saya bilang, oke, drop nama saya, tapi saya nggak janji bahwa nama saya tidak akan muncul nanti di dalam pemilihan gitu. Ringkasnya muncul nama saya. Saya menghimpun teman-teman dari faksi LPPH Golkar, saya menghimpun dari Pusbadi, ada dari HPHI, kemudian segala macam. Saya kalah 14 suara dalam pemilihan calon ketua IKADIN cabang Jakarta. Semestinya saya menjadi sekretaris, tapi saya dijadikan wakil ketua. Oke, nggak apa-apa gitu ya. Oto wakil sekretaris waktu itu. Udah, ini sebelum pecah nih ya. IKADIN ini ya udah 84 kok. Kemudian berlanjut 86. Mulai ada wacana dari DPC IKADIN Jakarta akan memecat Bang Buyung Nasution. Karena Bang Buyung waktu itu yang kena akan diadili oleh Dewan Kehormatan karena dia ngusir tentara yang waktu kasus mantan Pangdam Siliwangi ini, Darsono ya, Darsono ya. Kemudian sementara kita harus selamatkan Bang Buyung. Kalau dia diadili oleh DPC, hancur dia. Nah, sementara karena dia ini pengurus DPP IKADIN, sehingga kita minta supaya diadili oleh Dewan Kehormatan Pusat gitu. Ringkasnya, waktu memimpin rapat itu Rusdi sebentar-sebentar ninggalin pimpinan rapat, telepon saya tahu dia sedang berteleponan dengan siapa itu, yaitu dengan Yan Apul. Ya. Karena Yan Apul lah yang backup dia. Saya sebagai wakil ketua di sebelahnya. Saya bilang, Kak, supaya rapat ini tetap berlangsung dengan baik, kau tinggalkan gini. Serahin aja ke saya mimpin sebentar, kau silakan telepon. Oleh dia tinggalin. Dia kasihkan palu ke saya. Ya sementara pimpinan saya serahkan ke wakil ketua katanya. Begitu saya pegang palu, dalam waktu 10 menit, saya ketok palu. Bang Buyung diadili oleh Dewan Kehormatan Pusat. Udah. Dia bilang bikin surat. Begitu dia datang saya laporkan. Oh, itu tidak bisa. Dia orang Bugis kan. Itu tidak bisa, tidak sah. Kenapa nggak sah? Itu diputuskan oleh rapat. Saya hanya ngetok palu. Saya hanya pimpinan rapat. Ini suara bulat. Ya kita harus ulangi lagi, nggak boleh diulangi. Ini udah putusan rapat. Ringkasnya bilang sama ini, staf itu tulis surat, udah dibuat koreksi sama Oto. Oto wakil sekretaris kan, sodorin, suruh diteken, dia nggak mau. Dia bilang robah, tanda tangan wakil ketua sama wakil sekretaris. Sesuai dengan peraturan rumah tangga, surat itu kan harus menyurat keluar, harus ditandatangan oleh ketua bersama sekretaris atau wakil.
Udah buat teken saya sama Otto, dia teken juga. Otto teken, saya teken. Kirimkanlah ke DPP. Kirim ke DPP berapa hari kemudian DPP balas surat. Menanyakan, ini ada 2 surat. Nomor sama, tanggal sama, yang tanda tangan beda, isinya pun beda. Mana yang benar? Dijawab oleh almarhum Rusdi, ya kita lagi zaman lucu-lucunya lah zaman itu. Dibalas oleh almarhum Kak Rusdi ini, yang benar adalah surat nomor sekian tanggal sekian yang ditandatangani oleh dia bersama dengan sekretaris. Yang ditandatangani oleh wakil ketua dan wakil sekretaris itu tidak sah. Tapi itu ditandatangani sendiri. Ribut wartawan. Saya bilang justru surat dia yang ini yang nggak sah. Karena cuma dia tandatangani sendiri. Iya. Menurut peraturan rumah tangga, surat menyurat itu harus tandatangani ketua bersama sekretaris atau wakil ketua dan wakil sekretaris. Ini sah. Jadi ada 2 surat yang sah ini sekarang. Waktu itu emang sudah terjadwal, saya sama Otto Hasibuan ikut konferensi advokat internasional di New York. Di New York. Kemudian di New York, kan jam 12 malam sana, jam 12 siang di sini kan. Saya telepon ke kantor, nanya sama sekretaris saya, ada apa nih di kantor? Nggak ada apa-apa Pak, aman, berita-berita, nggak ada Pak. Saya desak terus, tapi ada Pak, katanya. Loh, apa? Tapi nanti aja lah kalau Bapak pulang nanti mengganggu perjalanan Bapak. Gitu. Semakin penasaran saya desak. Oke, saya bilang, gunting itu kirim lewat fax. Waktu itu belum ada email, belum apa. HP pun belum ada. Belum ada pager ya. Kirim lewat email. Lewat fax, saya baca. Saya dipecat, Otto Hasibuan diskor. Saya sekamar sama Otto nih. Otto bilang, bangun kau, bangun. Apa ini, katanya itu. Bangun, aku bilang. Ini aku dipecat, saudara. Sama Rusdi, kau diskor. Alasannya kau diskor karena kau minta maaf. Nggak benar itu Rusdi. Aku minta dipecat juga lah. Udah, akhirnya kami berdua sepakat, tulis tangan, tanggapan terhadap berita ini kami kirim lewat fax ke pimpinan-pimpinan redaksi koran-koran waktu itu. Wah, gagah benar judulnya. Henry Yosodinirat dan Otto Hasibuan memberikan keterangan pers dari New York, Amerika. Wah. Nah, begitu pulang, kita klarifikasi, semakin heboh lah. Akhirnya Otto tetap dipecat. Tetap diskor. Saya dipecat. Udah itu tahun 80 sekian. Kemudian terjadilah Munas pertama Ikadin. Ketua masih Pak Haryono tuh. Dia dari ketua Peradin menjadi ketua Ikadin. Kemudian di Munas pertama itu di Ancol. Ini sejarah buruk. Di sini pecah lagi. Wadah tunggal yang tadinya dibentuk atas gagasan Pak Ali Said itu. Sekelompok advokat yang ikut dalam kongres itu, kongres atau munas istilah dulu itu, walk out, mereka meninggalkan tempat, pindah tempat ke Putri Duyung. Rapat-rapat di Putri Duyung, lahirlah AAI. Mereka langsung mendeklarasikan berdiri Asosiasi Advokat Indonesia. Saya bilang, ini bayi cacat. Saya bilang, ya mulut saya zaman itu kan. Ini bayi yang lahir cacat, lahirnya di motel. Jadi, minta maaf teman-teman yang AAI itu bahasa saya dulu gitu ya. Dan AAI ini singkatan dari Advokat Asuhan Ismail, bukan Asosiasi Advokat Indonesia. Ya itu udah klarifikasi lah, itu istilah saya dulu gitu ya. Tapi semua orang tahu. Akhirnya Ikadin jalan, AAI jalan. Kemudian
tahun 84 itu saya mengalami kecelakaan lalu lintas zaman Orde Baru. Iya. Tidak ada satupun orang zaman itu yang kecelakaan lalu lintas nabrak orang masuk penjara dan dihukum 2 tahun kecuali saya. Lah, ya dendamnya Ismail Saleh lah. Bayangin saya ditahannya di penjaranya di Lampung, saya sudah mau keluar dalam arti saya mau pindah ke Cipinang. Ya. Kemudian tiba-tiba lari kepala LP ini, nemui saya di mobil, suruh masuk lagi. Padahal koper dari mobil nih, dengan pengawal dari situ yang mau antar saya ke Jakarta. Ada perintah dari Kakanwil bahwa Kakanwil ditelepon oleh Menteri ya Pak Ismail Saleh mengenai kepindahan Henry Yosodiningrat ke LP Cipinang ditunda sampai ada kabar lebih lanjut. Sampai habis masa penahanan. Ya, itu saya jalani setelah tahun 90 itu. Tahun 90. Oke. Nah, kemudian setelah ada Ikadin juga pecah. Entah banyak sekali ketua, entah siapa-siapa mau jadi ketua semua. Ya, ada yang dipegang oleh siapa? Magdir Ismail, ada lagi siapa? Todo Mulya Lubis, ada lagi siapa-siapa agak jelas ya. Saya udah nggak mau tahu lagi lah itu ya. Tapi saya tetap berpegang dengan undang-undang bahwa yang disebut dalam undang-undang tentang advokat itu adalah Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi. Oh, ini masih ada. Masih ada. Ya, nah, tapi berarti dinamika perpecahan organisasi advokat itu memang udah dari dulu ya Pak ya? Nggak hanya terjadi ya, saat ini itu ya? Kayaknya organisasi profesi yang paling sulit itu disatukan dari dulu. Organisasi profesi insinyur, misalnya PII, utuh. ID, Ikatan Dokter ya baru-baru ini aja agak gonjang-ganjing sedikit. Kata notaris ya. juga. Persatuan Guru, tuh karena apa? Nggak ada kaitannya dengan apa ya, kita ini selalu berebut klien, dan itu saling menjatuhkan. Ya, saya kalau ketemu seorang datang temu saya menjelek-jelekkan advokat lain, berarti kau yang jelek. Kalau menjelek-jelekkan advokat lain di hadapan saya gitu. Nah itu masih ada sebagian teman-teman kita advokat yang begitu. Nah artinya sekarang sendiri Pradi juga pecah. Ada Pradinya ini, Pradinya itu ya. Mestinya kalau udah di tingkat pusat ya, dipimpin oleh orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ya, orang yang tidak punya kepentingan. Tidak berarti saya kepingin, enggak. Saya dalam tanda kutip saya sudah selesai dengan diri saya. Saya sudah nyekolahkan anak saya sampai mentok. Sudah saya kawinkan sebagai muslim, sudah saya hajikan, sudah saya kasih rumah satu-satu, saya kasih kendaraan, segala macam. Ya, udah selesai tugas saya. Tapi tidak lantas berarti bahwa orang seperti saya enggak kepingin. Datang orang, ini lu jadi ketua ini besok. Enggak, gua enggak. Saya enggak punya kepentingan lagi. Kepentingan saya hanya untuk advokat ke depan. Ya, apa yang saya harapkan dengan adik-adik yang masih ya lagi segar-segarnya ini ya. Supaya kalian itu bagaimana caranya mensetarakan profesi advokat sebagai penegak hukum dengan penegak hukum yang lain. Ya. Advokat dalam undang-undang tentang advokat, advokat itu penegak hukum. Tapi nyatanya, apakah kau sama? Belum. Setara kan tidak. Tidak. Contoh sama jaksa aja. Kalau kalian ke Polda atau kemana, kantor kejaksaan, disuruh ninggalin HP, ninggalin KTP, udah itu dikasih tamu. Gue bukan bertamu kemari. Saya melaksanakan tugas profesi. HP ini alat komunikasi advokat, alat komunikasi elektronik advokat. Di dalam undang-undang tentang advokat,
jelas tertulis. Alat komunikasi elektronik advokat itu tidak boleh disadap. Ya, saya udah daftarkan semua saya. Misalnya ke provider, ke Telkomsel. Diberitahukan bahwa saya sebagai advokat dengan nomor advokat ini dalam alat komunikasi elektronik saya dalam menjalankan tugas profesi menggunakan HP nomor sekian. Dengan menunjuk pada pasal sekian undang-undang tentang advokat tidak boleh disadap. Demikian tuh saudara ketahui. Saya pakai XL juga seperti itu. Lah ini kok boleh gue tinggalin di situ? Sementara jaksa enggak. Jaksa lewat, ya halo, wah, lewat aja di depan. Lah apa bedanya? Ya. Udah itu klienmu dilaporkan. Tingkat lidik, tahu-tahu naik sidik. Memang waktu mereka gelar perkara kau dilibatkan? Tidak. Ya, udah naik sidik. Klienmu ditetapkan untuk menjadi tersangka. Memang kau dilibatkan. Dalam gelar perkara enggak. Udah itu ditahan. Itu kan harus melalui gelar. Apa kau dilibatkan? Tidak. Nah ini harus. Kemudian kau datang ke BPN. Saya minta informasi ini kaitan saya membela kepentingan klien saya. Bu ini rahasia negara, Mas. Udah selesai, balik kanan kalian. Mestinya mereka itu kena sanksi. Diancam pidana. Jadi pada setiap pejabat atau apa yang tidak memberikan pelayanan, misal ini, dia kena ancaman pidana. Oke, ya nggak mau kasih ini, saya videoin ya. Atau bikin berita acara bahwa Anda menolak. Bikin LP. Ini sekarang lu lapor, gue laporin aja. Lapor ke atasan, gue laporin aja. Apa ke atasan? Memang nggak ada pula kewajiban anggota saya ngasih kau. Iya kan? Tapi kalau ada dalam undang-undangnya, ini kewajibannya gitu. Itu aja mungkin ya. Pertanyaan terakhir mungkin Pak. Menurut Bapak nih, ke depan organisasi advokat kita ini bakal seperti gimana sih Pak perkembangannya gitu loh. Terus tadi juga Bapak sempat singgung belum ada sama ratanya kita dengan unsur penegakan hukum yang lain tuh. Bagaimana menurut Bapak apa yang harus dilakukan oleh mungkin para advokat ini atau mungkin pemerintah juga seperti apa gitu? Kesadaran masing-masing dengan meninggalkan ego untuk berkuasa dalam tanda kutip untuk memimpin organisasi dalam tanda kutip. Ya. Yang kita angkat itu adalah marwah dari profesi advokat. Saya berapa tahun, kadang-kadang saya nggak pakai PIN DPR, tapi advokat. Tapi PIN advokat itu saya buat dari Platina itu hilang. Akhirnya saya pakai Pradi. Karena Pradi, what is Pradi kata orang. Pradi is bla 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 bla. Tapi kalau advokat, kita duduk bersebelahan dengan orang, tahu orang dari Jerman, dari mana, oh ini advokat. Kenapa? Saya lebih bangga dikenal orang sebagai advokat daripada saya seorang pejabat negara. Saya dalam setiap perkenalan misalnya di kunjungan kami ke parlemen mana gitu, selalu saya awali. Bola terbelakang saya sebelum saya menjadi anggota parlemen, saya adalah seorang advokat, ya sekian tahun berpraktek. Itu bangga sendiri saya. Jadi intinya bagaimana kesadaran kita ya untuk tetap menjaga profesi advokat adalah officium nobile ya, supaya kita betul-betul dihormati orang. Begitu orang lihat advokat datang ke instansi mana, dia tunjukin saya advokat. Bayangin kalau di Amerika, I'm a lawyer, I'm solicitor, orang udah lain. Betul. Di sini pengacara, wah ini kawan tuh. Tukang ngamuk-ngamuk katanya. Sertifikat ditahan sama dia, digade pula sama dia. Itu. Diambilnya duit nggak dikerjain perkara. Itu harus kita jaga. Jadi saya suka sedih ya, karena ulah dari segelintir oknum, kemudian kehormatan kita semua rusak. Dan saya marah betul dengan yang gitu-gitu itu. Karena saya nggak begitu gitu. Yeah. Apalagi saya punya anak 3 yang menjadi pengacara. Jadi saya kan harus memberikan contoh. Kenapa saya tidak pernah menerima lawyer di kantor itu yang sudah jadi?
atau sudah pernah punya pengalaman di kantor lain. Karena udah dibentuk orang, susah saya bentuknya. Jadi semua tanya sama Sadrak. Semua di kantor saya itu fresh from graduate. Fresh graduate semua. Nggak ada yang udah jadi gini, nggak bisa saya bentuk lagi. Apa yang saya bentuk? Karakternya. Ya moralnya sebagai advokat. Ya. Tapi kalau udah dibentuk orang lain, udah amburadul. Nanti saya bikin begini mencong-mencong istilahnya. Dikasih tanah liat, ya masih bisa saya bentuk mau bikin apa. Ya. Tapi kalau udah berbentuk kambing, dia gimana gue bikin bentuk orang lagi, harus gue hancurin lagi. Susah. Baik. Ya mungkin itu ngobrol singkat kita dengan Pak Henry yang ya udah dengar sendiri tadi cerita-cerita hebat luar biasa dari beliau. Terima kasih waktunya Bapak, hari ini kami diizinkan berkunjung, bisa mendengar cerita Bapak dan pengalaman. Semoga bisa dimaknai. Tadi ada juga ujangan dari Bapak, satu contoh lebih baik dibandingkan 1000 wejangan ya Pak? Satu keteladanan lebih baik dari 1000 wejangan. Daripada 1000 wejangan. Jadi ya bisa kita jadikan beliau sebagai teladan kita. Mudah-mudahan kami bisa seperti Bapak, bisa mencontoh kesuksesan beliau. Dan semoga yang menonton video ini juga bisa ikut merasakan nih obrolan ringan ini, bisa kesempatan sukses yang sama. Sekian, terima kasih.